kita mubahalah. Taruhannya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Mubahalah apa? Tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Kalau kaitannya dengan mubahalah ini, andai pun Ros namakan diri sebagai Rabithah Alawiyah, menurut hemat saya juga tidak pas. Sebab apa? Apakah masyarakat akan tercerahkan dengan hal ini? Yang kita harapkan adalah pencerahan, adalah keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Channel. Sahabat-sahabatku, kembali saya menyapa Anda, dan semoga Anda serta kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tak bosan saya berterima kasih kepada Anda atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Salam persaudaraan. Sahabat-sahabatku sekalian, kajian nasab kaum Ba'alwi yang dilakukan oleh Kiai Imad sampai hari ini bukan hanya terus bergulir, tetapi juga mendapatkan respon positif yang luar biasa. Walaupun juga para penentangnya masih terus berusaha. Padahal menurut hemat saya, karena kajian ini sudah sangat lama dan belum ada jawaban yang konkret dari Rabithah Alawiyah sebagai organisasi yang membawahi nasab para habaib tersebut, maka menurut saya sudah boleh dikatakan selesai. Pangkal utamanya kan ada pada tokoh yang bernama Ubaidillah. Apakah benar dia putra dari Imam Ahmad? Yang mana Imam Ahmad ini tersambung nasabnya nanti sampai ke Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal lain juga, apa yang dilakukan oleh Kiai Imad atau kajian Kiai Imad ini secara metodologi juga pernah ditohok, tetapi langsung dijawab oleh seorang akademisi, seorang doktor yang merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah, yaitu Dr. Ubaidillah, yang juga beliau seorang pengasuh pesantren ya. Menurut beliau, kajian Kiai Imad itu sudah sesuai dengan teori. Teorinya apa? Menurut beliau, teorinya adalah library research. Kemudian selain teori, kemudian juga secara metodologi. Metodologi yang digunakan oleh Kiai Imad ini juga dibenarkan dalam dunia akademisi, yaitu traditional review, dan pendekatannya adalah kualitatif. Yang kemudian juga banyak doktor dan profesor yang mendukung apa yang dilakukan oleh Kiai Imad. Contoh ya, Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Aji sebagai guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian juga Profesor Dr. A.S. Hikam yang merupakan Pak A.S. Hikam ini juga Mustasar PBNU, dan Dr. Soleh sebagai dosen Universitas Nahdlatul Ulama, dan banyak lain yang juga turut mendukung atau seirama dengan kajian Kiai Imad. Belum lagi kalangan-kalangan pengurus NU di cabang-cabang seperti Suluraya dan sebagainya. Intinya ini sudah mengkristal menjadi satu kesatuan yang istilah dari Kiai Ubaidillah adalah merupakan arus utama kaum Nahdliyin. Jadi kajian Kiai Imad ini menurut Dr. Kiai Haji Ubaidillah adalah arus utama warga NU. Intinya apa? Mayoritas warga NU dan Kiai NU menerimanya. Namun dari pihak Rabithah sekali lagi sampai hari ini belum ada jawaban yang konkret yang bisa mematahkan. Yang ada adalah framing-framing dari istilah sekarang tuh muhibin. Bahkan baru-baru ini muncul satu ungkapan mengajak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk mubahalah, rela mati kafir demi membela nasab habaib. Ngeri sekali ya. Walaupun mubahalah ini sebenarnya dibolehkan di dalam Islam ketika ada satu persoalan yang tak dapat diselesaikan, maka boleh mubahalah. Tetapi dalam hal ini menurut hemat saya tidak terlalu tepat, karena ini adalah kajian ilmiah dan hari ini adalah hari yang dimana kita semua bisa mengakses informasi, bisa mencari kitab-kitab yang bisa menjadikan rujukan dari penelitian ini untuk apa mubahalah. Nah,
Sekilas kita simak mubahalah yang disampaikannya. Nanti Anda bisa mencari sendiri di kanal YouTube ya, karena ini sudah sangat beredar. Saya tidak tahu apakah ini sudah lama atau baru. Yang pasti ini menghangat kembali di WhatsApp group. Kalau memang mau diselesaikan ini masalah, ya. Tapi janji, habis ini jangan nakal lagi ya. Antum berdua adepin saya, kita mubahalah di masjid. Ya, kita mubahalah. Taruhannya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Mubahalah apa? Tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan bagi Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah dan keturunan-keturunannya para habaib, para sadah Bani Alawi. Antum berdua bawa keluarga antum, kita tentukan di masjid mana kita bermubahalah. Apa konsekuensi dari mubahalah itu? Kita minta sama Allah. Bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur, bukan, tanggung. Ya, siapa yang berdusta di antara kita, ya, 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir, bahkan kita termasuk dicopot iman kita. Kalau memang tuduhan yang atau keyakinan yang kita yakini ini adalah salah, ya, saya meyakini para habaib adalah duriyahnya Rasulullah. Antum, ya, yang berimamah dan berbelangkon tidak meyakini bahwa para habaib adalah keturunannya Rasulullah, ayo kita bermubahalah. Rasulullah pernah melakukan ini. Para sahabat pernah melakukan ini. Bahkan ulama-ulama sekelas Ats-Tsauri, Auza'i juga pernah melakukan ini. Tapi setelah ini, janji, diam. Jangan nakal lagi, ya. Nggak kebagian berkat, nakal, berisik di sana-sini. Para habaib dengan banyak jamaah, sudah. Alhamdulillah, dakwah kita tercover oleh mereka. Jangan kebencian, hasud. Ya, pokoknya saya tunggu. Ya, antum semua berdua nih, kita mubahalah. Di mana tempatnya? Tunjuk, saya bawa anak bini saya. Ya, insya Allah, ya, saya meyakini bahwa guru-guru saya, ya, para habaib dan para kiai meridhoi apa yang saya lakukan ini. Insya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, video tadi itu nampaknya sudah lama beredar ya, dan kembali menghangat karena di roasting oleh kanal YouTube yang lain, kemudian beredar di WhatsApp group. Termasuk di WhatsApp grup yang saya ada di situ, dan ternyata di situ juga ada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Menerima kiriman seperti itu, Kiai Imad memberikan jawaban, saya nggak mau mubahalah dengan dia saudara kita, walau belum sadar. Karena saudara kita. Kalau Rabithah Alawiyah memungkinkan Kiai Imad mau, tetapi tentu saja hal ini menurut hemat saya, sebagaimana yang saya ungkap di awal, ini ranahnya ilmiah yang masih bisa diselesaikan secara diskusi yang baik, yang saling menghargai keilmuan, bukan dengan cara mubahalah. Dan dari Anda yang muhibbin biasanya diajak mubahalah nggak mau, diskusi di Banten kabur, biasanya dilarikan ke sana. Seperti yang disampaikan tempo hari oleh Kiai Imad yang kami tayangkan pula di kanal ini. Untuk di Banten itu, pertama memang Kiai Imad sedang banyak kesibukan. Kedua, Kiai Imad itu mau meladeni jikalau atas namanya itu Rabithah Alawiyah. Sebab kalau bukan atas nama lembaga atau organisasi Rabithah Alawiyah, walaupun orang itu adalah anggota Rabithah Alawiyah, tidak akan ada konsekuensi apapun dalam hal ini. Maka itulah, biar tidak terlalu banyak buang waktu dan energi, Kiai Imad mau menerima jikalau yang mengajak diskusi itu langsung atas nama organisasi atau lembaga Rabithah Alawiyah, bukan yang lain. Nah, kalau kaitannya dengan mubahalah ini, sahabat-sahabatku sekalian, andai pun mengatasnamakan diri sebagai Rabithah Alawiyah, menurut hemat saya juga tidak pas. Sebab apa? Ujung dari sebuah mubahalah itu biasanya kan ada konsekuensi yang tidak baik bagi yang salah lah, bagi yang salah. Tapi bagaimana nanti penilaian masyarakat? Apakah masyarakat akan tercerahkan dengan hal ini? Yang kita harapkan adalah pencerahan, adalah keilmuan, bukan kecelakaan atas seseorang yang salah dalam mubahalah itu. Capaiannya adalah keilmuan. Bahkan kalau saya
mengingat dari apa yang disampaikan oleh Mustasar PBNU yang juga sahabat Gus Dur, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ais Hikam. Beliau mendorong PBNU untuk menginisiasi hal ini. Karena apa? Karena ini tidak menutup kemungkinan pada saatnya akan menjadi sesuatu yang besar dalam konteks kesejarahan dan hal lainnya di dunia ini. Bayangkan berapa ratus tahun kaum Ba'alawi ini menyatakan diri sebagai dzurriyyah Nabi, dan di beberapa negara diterimanya. Secara khusus di Indonesia lah, sejak kedatangan mereka sampai hari ini mayoritas orang Indonesia, terutama yang NU, kan menerima begitu saja bahwa mereka benar dzurriyyah Nabi. Bahkan berperilaku yang buruk sekalipun di antara mereka secara personal, ya tetap aja dihormati. Belum lagi doktrin-doktrin mereka yang menyesatkan di antaranya bagi kita. Walaupun saya tidak menutup mata, di antara mereka ada yang alim, ada yang saleh, dan ada yang intelektual juga. Ini berapa ratus tahun kemudian dipatahkan oleh seorang Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini kan sesuatu sejarah yang besar. Maka saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hikam. Demikian saudara-saudaraku sekalian, bagaimana menurut pandangan Anda terkait hal ini? Dan tak bosan saya berharap kepada Anda dan kita semua agar mengawal persoalan diskursus nasab ini tetap pada jalurnya, jalur keilmuan, jalur pergerakan untuk menuju pelurusan, bukan yang lain. Tetap kita galang persatuan dan kesatuan sebagai warga negara Republik Indonesia. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.